Tempat kita kan ada infak sedekah datang ke masjid gitu ya. Di Katolik ada kolektor ya? Ada kolektor. Kolektornya gimana, Romo? Ada kolektor, nah ini. Kok jadi sedih? Jadi sedih. Jadi kemarin Jangan-jangan laporan. nangis gero-geronya gara-gara ini. Kalau itu enggak. Karena ada kolektor nggak ada kolektor, saya sama aja. Saya di Unika kan tidak. Ya di Unika terjamin ya. Ya namanya Romo udah nggak butuh dunia deh. Tapi di paroki-paroki ini, Mas, paroki ini kan harus Operasional. mikir rasa operasionalnya, kemudian tiap kali listrik dan semuanya karyawan dan seterusnya kan tetap harus diperhatikan. Ya, running cost-nya itu harus ada. Nah, ketika tidak ada misa offline, memang kemudian penurunan berkurang drastis. Dan tapi kendati begitu ada paroki-paroki yang kreatif. Jadi misalnya online, kolektornya offline gitu ya, dijemput bola gitu ya. Jadi terbangun oleh keyakinan umat juga ya. Ya, umat itu tetap bermurah hati selalu meskipun dalam kondisi serba sulit ini. Kenapa nggak kolektifnya virtual juga, Romo? Ya sebetulnya bagus Lewat sih, transfer. bisa dengan transfer itu modern. Ada di Jakarta di Puskas, jadi pusat pastoral KAJ itu misa dan ada persembahan secara online transfer, misalnya untuk intensi korban bencana Semeru. Oh itu bisa terkumpul cukup banyak, fantastik. Gereja Katolik kan selalu canggih ya. Telaah mengenai sisi-sisi kehidupan ini kan boleh dibilang terorganisasi dengan baik. Kok belum buka rekening virtual gitu-gitu? Ini masalah kepatutan, fatsun atau terus mungkin kita ini kan satu orientasi kita memang bukan pada rupiah, pada uang ya. Dan kita prihatin kan. Ini kan keprihatinan bersama. Betul. Ini sikap berarti, Romo ya? Sikap, umat juga mengalami kesulitan. Dan keuskupan mencoba untuk bersikap bijaksana. Misalnya nih, setoran-setoran dari paroki untuk keekonomat keuskupan juga tidak terlalu dituntut. Ya, tetap fleksibel. Jadi, prinsipnya kan kalau dalam spiritualitas almarhum Kardinal Darmo Yuwono, sidik ora ditampik, okeh saya pikoleh gitu ya. Sedikit disyukuri, banyak disyukuri, karena itu bukan orientasi kita. Bukan orientasi. Tuhan pasti menyelenggarakan yang terbaik. Buktinya nggak ada gereja yang kolaps, paroki-paroki yang kolaps. Ya, umat tetap bisa terlayani. Romo-romonya nggak ada yang mati kelaparan. Betul. Ini pelajaran banget loh ya. Iya, karena bersyukur itu tadi, sedikit disyukurin, banyak juga disyukurin, karena orientasinya bukan tentang rupiah gitu. Nah, keimanan sebaiknya seperti itu. Saya ini ilmunya belum setinggi itu loh. Ya, mungkin bukannya aku lebih tinggi ya, tapi kadang-kadang prihatin juga. Kolektor apapun itu kadang-kadang diperspektifkan sebagai investasi. Ya, ada agamawan yang, mohon maaf, dari agama manapun juga yang meyakini bahwa ini adalah pancingan untuk trickle down effect di akhirat nanti. Ternyata investasi bodong. Kan ada, Romo ya. Tapi kalau prinsipnya sudah seperti keuskupan, seperti uskup siapa tadi? Darmo Yuwono. Kardinal Darmo Yuwono menyampaikan seperti itu membuka mata kita loh, bahwa beribadah itu nggak mahal dan jangan dibuat kesannya mahal. Ya Romo ya. Kan prinsipnya begini, berikanlah yang terbaik, layanilah dengan murah hati meskipun tidak harus murahan. Buatlah mudah yang sulit, jangan mempersulit yang mudah. Kecenderungan kita pada umumnya dunia mempersulit yang mudah. Lo kalau bisa dipersulit ngapain dibikin mudah? Manusiawi sekali ya, manusia penuh dosa maksudnya. Kita membalik paradigma itu. Pelayanan murah hati, kalau bisa dipermudah mengapa harus dipersulit? Tetapi tidak berarti bahwa menjadi murahan. Ada pertanggungjawaban. Ya, pelayanan itu ada pertanggungjawaban. Nah dari situlah maka meskipun masa pandemi kita tetap bersyukur, dan kalau kita tempatkan pada hari-hari ini dalam konteks itu pun damai di bumi yang bersumber dari
peristiwa Natal itu tetap kita alami. Dan terasakan? Terasakan. Damai di bumi, damai di hati. Damai di bumi, damai di hati. Prinsipnya, Injil kan mengatakan, begitu Natal pertama diwartakan, antara pertama dan perdana jadi perdama. Natal pertama diwartakan, malaikat kan mengatakan, terberkatilah dan bahagialah damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Nah, prinsipnya damai di bumi, damai di hati, kalau kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Prinsipnya gitu. Kalau berkenan. Berkenan, dan cara berkenannya bagaimana? Ya, kita mengambil prinsip-prinsip Natal pertama. Ya, ini grogi aku udah ada banget. Ya udah saya pergi aja. Karena beliau ini alumna ya. Kalau cewek kan alumna. Kalau alumni kan banyak. Kalau satu kan alumnus. Nah, kalau bahasa Latinnya gitu, Mas Sigit. Alumnus itu satu, laki-laki genusnya. Kalau cewek itu alumna, kalau banyak alumni. Tajwidnya gitu di Katolik. Iya. Aku baru tahu malah. Dia alumna Unika. Psikologi. Aku juga baru tahu tadi. Rugi. Perdana, pertama. Itu kan prinsipnya solidaritas. Prinsipnya apa dong? Solidaritas. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan putranya yang tunggal ke dunia ini untuk keselamatan kita. Maka tadi ketika Mas Sigit mengatakan Romo Budi ini anak buahnya Yesus, enggak cuma saya, kita semua yang mau berbuat baik, yang mau memperjuangkan keadilan, kebenaran, kita menjadi anak buahnya gitu ya. Jadi bukan klaim loh ya, tapi realitasnya begitu. Ya, kalau di agama Islam itu ya ayuhanas ya, Bagas ya, pada semua manusia. Ya, ini kita Romonya ini asik sekali loh. Romo ini juga tergabung di apa? Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, di situ ada Prof. Rofik dari IAIN ya. Ya, ada Pak Taslim, ada banyak kawan kita lintas agama. Dan mereka masing bisa bertoleransi, itu yang kita harapkan bisa tumbuh di Indonesia. Dan beliau ini pemain seks loh, Mit. Gimana? Pemain seks loh beliau. Saksofon maksudnya. Ya, Ini dipanjangin dong. Nggak pesen sih, nggak bawa saya. Aduh, saya maksudnya saya nyanyikan ini. Ada suling nggak? Suling. Ada suling. Ntar lepas masker Romo ya. Saksofon nggak ada suling, ya kan? Pernah lihat Romo Budi main saksofon? Belum pernah. Jadi di kampus nggak pernah main saksofon? Romo? Ya, kalau di kampus. Atau dia yang bolos waktu Romo main saksofon mungkin ya? Beliau udah lulus, aku Belum baru ada, masuk. beliau belum ada. Lu Romo masuk Unika tahun berapa? 2017. Kamu beliau lulus tahun 2000. Saya masuk 2000, jadi ketahuan kan? Jadi Anak buahnya rektor sekarang ini. Rektor sekarang kan dari psikologi. Salam Bapak Rektor dari Mita ya. Ya. aduh. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah